Jumpa kembali Sobat All About China. Akhir tahun, yaitu bulan penuh berkat, bulan Desember, China terus meluncurkan roket antariksa dan berhasil. Tidak berkutat pada satu perusahaan semata, namun kini variatif. Jenis kendaraan pun variasi, menandakan dirgantara China tumbuh pesat. Boleh dikatakan kedua paling maju saat ini setelah Amerika. Padahal China baru saja menjadi negara yang berhasil keluar dari kemiskinan ekstrim. Negara yang dicap KW, kaleng-kaleng, justru kini mendahului negara maju di bidang dirgantara berbahan bakar pendorong metana oksigen cair. Landspace kembali sukses menerbangkan roket desainan mereka, yaitu roket berbahan bakar metana. Kedua kali sukses mencapai orbit. Pertama kali sukses meletakkan satelit di orbit. Tonggak bersejarah bagi negeri yang awalnya diragukan. Elon Musk bersama SpaceX, Starship, proyek yang sangat mahal, 2 kali gagal. Dan tak satu pun roket metana dari Amerika, Eropa maupun negara lain yang sudah mencapai orbit selain Landspace dari China. Sekilas metana bahan bakar yang menjanjikan dari segi harga, produksi, dan refinery membuat muatan per kilo akan jauh lebih murah dari bahan bakar konvensional. Mudah didapatkan, daya dorong lebih kuat, ramah lingkungan, dapat dijumpai di luar bumi, sehingga menunjang eksplorasi antar planet di masa depan. Untuk segi reusable, metan di atas kerosen. Cepat atau lambat, roket masa depan akan menggunakan metana sebagai bahan bakar pendorong roket masa depan. Refleksi bagi kompetensi roket atau dirgantara Indonesia. Kita sudah menghabiskan dana yang cukup besar, waktu yang cukup lama, 70 tahun mungkin. Sejak 8 BRIN didirikan, namun kita masih bermain diagonal launch, belum mencapai orbit, hanya suborbital. Diameter roket masih di bawah 1 meter. Ayo, kalau perlu mungkin kita harus belajar hingga negeri Cina. Sebab hanya Cina yang paling kompetitif saat ini, mengingat geografi di kawasan Asia. Tidak berhenti di Landspace, iSpace kembali melakukan uji coba penerbangan VTVL metana. Kedua kali ini mencapai ketinggian 350 meter, berpindah dari titik 1 ke titik 2 50 meter, dan mendarat di landasan dengan sangat akurat 0,2 meter dari titik target. Sebelum berganti tahun, Landspace juga akan menguji sebuah roket baru, VTVL metana, terbuat dari stainless steel. Jadwal uji VTVL segera akhir bulan Desember tahun ini. Semoga saja berhasil. Tahun berikutnya, Cina panen roket masa depan. Selain Landspace, iSpace, Galactic Energy juga sukses menerbangkan roket Ceres 1. Tahun berikutnya mereka akan menguji roket VTVL yaitu Pallas 1. Kemudian Qianlong 3 atau Smart Dragon 3 yang diluncurkan dari offshore berhasil menghantarkan satelit ke orbit. Beragam roket antariksa dari Cina, semua maju bersama. Beberapa hari lagi roket dari Orion Space, perusahaan dirgantara roket dari Santung, akan mencoba roket buatan mereka bernama Gravity 1 yang wujudnya cukup unik, tidak lazim. Jenis peluncuran dari lepas pantai atau offshore.
perusahaan yang didirikan tahun 2020 baru berusia 3 tahun. 3 tahun sudah berhasil mendesain roket, mesin sendiri, dan langsung target orbit. Topik ini diturunkan, Cina baru saja meluncurkan pesawat ulang-alik reusable VTHL, Vertical Take-off Horizontal Landing. Ketiga, reusable, masih bersifat rahasia. Wujudnya, fotonya, peluncuran tidak pernah terekspos. 2 peluncuran sebelumnya sudah dilakukan. Pesawat misterius tersebut tinggal paling lama 276 hari di orbit. Kemudian mendarat kembali di landasan militer Lop Nur. Nah, yang ketiga kali mungkin akan berada di orbit bertahun lamanya. Entah apa yang dilakukan. Misi yang dirahasiakan. Selang 1 hari, sebuah roket Heavy Lift Long March 5 memuat satelit rahasia optical remote sensing sukses mengorbit. Melibatkan Long March 5, jelas satelit yang berbobot besar, yang spesifikasi mumpuni. Singkat, menjelma menjadi raksasa dirgantara, baik bagi perusahaan negara maupun korporasi swasta, serta menjadi kiblat bangsa timur, adalah pencapaian yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Cina dapat meraih semuanya dalam waktu singkat. Kemungkinan tidak akan ada lagi negara yang dapat melakukan hal besar begitu cepat. Awalnya dikira KW, kaleng-kaleng, menjadi lelucon. Sekarang justru membungkam para hater. Uniknya bukan 1, 2, 3 perusahaan maju, tapi banyak. Mereka semua akan maju bersama. Bukan semata di bidang dirgantara, hal tersebut merambat di semua aspek teknologi modern. Ini wajah Asia. Kepercayaan diri orang timur tumbuh kembali. Ratusan tahun diperbudak. Sebelumnya orang barat yang dapat menghasilkan sebuah roket andalan atau karya besar. Notabene orang timur hanya menjadi penonton. Sekarang waktunya berubah. Semuanya berbeda. Tahun depan 2024 sepak terjang Cina dalam dunia dirgantara terus berlanjut. Mari kita nantikan pencapaian dan perjalanan akan semakin dahsyat. Terima kasih sobat. Sampai jumpa di topik berikutnya. Salam All About China.